Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau demonstrasikan praktikum kita. Kita akan praktikum asam basa. Jadi kamu nanti diminta untuk mengidentifikasi apakah larutannya ini bersifat asam, bersifat basa, atau bersifat netral. Hari ini kita akan uji larutannya dengan 4 indikator. Ada yang namanya MM itu metil merah ini. Ada namanya bromthymol blue, saya singkat jadi BB. Ada metil jingga, MJ, sama PP atau phenolphthalein gitu ya. Nah, ini larutan yang akan kita uji ada 3. Ada cuka, air sabun, sama air minum. Apa aja yang kita gunakan bahannya? Ini yang perlu kamu tulis nanti di LKS yang saya kasih. Alat dan bahannya, ini namanya apa? Ini pipet. Saya pakai tabung reaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tabung reaksi. Ini rak tabung reaksi. Ini namanya plat tetes. Saya pakai label. Ini untuk 4 indikator. Ini nama sampelnya gitu. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kamu itu nanti diminta untuk menentukan apakah larutan ini bersifat asam, basa, atau netral. Nanti saya akan uji coba pakai larutan indikator ini dan pakai larutan indikator alami. Saya pakai kubis ungu. Ini udah saya ekstrak kubis ungunya. Oke. Nah, setelah kita praktikum ini, nanti kamu diminta untuk menjawab. Saya kasih kamu 2 sampel. Nah, saya kasih nama. Ini sampel X sama sampel Y. Sampel ini nanti akan saya uji dengan larutan indikator ini dan kubis ungu. Kamu nanti diminta untuk menebak apakah larutan X ini sifatnya asam, basa, netral. Begitu juga dengan larutan yang Y. Sampai sini paham ya? Oke. Saya mulai. Ini sampelnya udah saya taruh semuanya di sini. Ini cuka. Sini ada warnanya bening tapi nggak kelihatan ya. Jadi warnanya bening tapi sampelnya udah ada di sini. Ini air sabun, ini air minum. Pertama saya tetesin PP. Oh iya, saya udah kirim materinya. PP itu nanti kalau warnanya, kalau asam warnanya apa? Kemarin saya udah kasih, kamu boleh lihat catatannya. Sambil kita praktikum kamu juga boleh lihat catatannya. Kalau PP, kalau dia asam warnanya apa, kalau basa warnanya apa, kalau netral warnanya apa. Begitu juga MJ, BB, sama MM. Oke, saya tetesin aja. Oke, begini. By the way, kita nggak boleh kalau pegang pipet, nggak boleh begini netesinnya. Kalau kita praktikum di kelas, kita nggak boleh ngasih larutan gini atau gini, megang. Larutan itu harus dipegangnya lurus gini. Nah, tuh. Kalau lurus gini dia nggak tumpah. Nggak boleh megang gini. Kenapa? Karena kalau kamu kaget terus ini kepencet bisa kena mata temen kamu. So kita naruhnya harus lurus. Jadi gini cara netesinnya. Oke. Saya ulang. Saya ambil PP. Saya kasih PP. Jadi satu baris ini akan saya kasih PP. Satu baris ini akan saya kasih metil merah. Satu baris ini saya pakai bromthymol blue. Satu baris ini saya masukin metil jingga. Saya masukin PP dulu. Kamu lihat perubahan warnanya, dicatat, difoto, di record. Oke, boleh. Lihat, ada perubahan warnanya? Nggak ada. Kalau di mata saya ada agak-agak pink gitu ya. Oke. Air sabun. Lihat bedanya? Oke. Ini air minum. Oke, sudah dicatat perubahan warnanya? Oke, catat dulu. Sudah. Saya lanjut pakai metil merah. Saya pakai ke sini, saya tetesin ke cuka. 1, 2. Oke. Saya ke air sabun. 2. Oke. Itu warnanya kelihatan? Bu Erika makin banyak tetesin semakin warnanya semakin terus sebenarnya nggak ngefek. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah tahu kira-kira dia asam, basa, atau netral? Harusnya air cuka asam ya. Iyalah. Oke, kita pakai bromthymol blue. Aduh, susah. Oke. Saya tetesin ke cuka. 1, 2, 3. Lihat perubahan warnanya. Saya tetesin ke air sabun yang bersifatnya basah, biru. Air minum yang kamu minum harusnya sifatnya apa? Netral ya. Kita lihat. Tuh. Perubahan warnanya dicatat. Nah,
terus ditentukan apakah dia asam, basa, atau netral. Sorry, geser. Terakhir saya pakai metil jingga. Saya tetesin ke cuka. Cuka kan sifatnya asam ya, berubah warnanya merah. Air sabun 1, 2, yang air minum. Catat dulu perubahan warnanya, boleh kamu foto. Udah catat, udah bisa diidentifikasi apakah dia asam, basa, atau netral. Udah ketahuan ya sebenarnya dari nama sampelnya. Warna cuka, sifat cuka kan asam, terus air sabun basa, air minum tuh harusnya netral. Tapi kamu lihat berdasarkan warna ini, sesuaikah dia dengan sifat aslinya gitu. Kadang ada praktikumnya tapi kok harusnya warnanya merah tapi dia warnanya biru. Mungkin sampelnya itu terkontaminasi gitu. Oke, ini udah difoto, udah dicatat perubahan warnanya. Bu Irga ngefek nggak sih? Kok tadi ada yang 2 tetes, ada yang 3 tetes? Enggak. Jadi sebenarnya sebanyak apapun si larutan indikator harusnya dia tidak berpengaruh. Jadi warnanya merah tetap merah, nggak jadi tambah merah begitu dikasih banyak gitu ya. Oke, sampai sini paham? Nah, ini saya bersihin. Saya mau ganti pakai kubis ungu. Tadi kita udah latihan dengan indikator, larutan indikator universal, larutan indikator. Nah, sekarang kita pakai indikator yang alami. Indikator alami itu saya pakainya kubis ungu yang udah saya ekstrak. Ekstraknya gimana? Gampang, ekstraknya itu cuman tinggal kamu rebus terus disaring. Oke, itulah airnya. Oke, sebelumnya saya akan masukin sampelnya lagi. Ini kalau kita praktikum ini di kelas misalnya, kita akan bersihnya pakai tisu aja. Oke, sebelumnya saya bersihin dulu. Ini dia bekas. Ini pastikan bersih supaya nggak kecampur. Jadi jangan sampai sampelnya kotor. Saya bersihin dulu. Oke, nanti saya masukin lagi sampelnya. Ini saya karena cuma 2, saya pakainya di mana ya? Sini aja ya. Mana yang saya hapus? Oke, saya masukin lagi sampelnya. Ini air minum. Oke, ini saya kasih dulu deh, dibersihin lagi. Takutnya dia terkontaminasi. Di situ. Oke. Saya masukin air sabun di sampelnya. Jadi air sabun secara teori harusnya sifatnya asam atau basa? Harusnya basa. Oke, saya masukin sampel cuka. Kelihatan nggak warnanya? Enggak ya? Oke, terus ini saya ganti labelnya jadi pakai kubis ungu. Kamu boleh, saya pindahin dulu sini. Kamu boleh foto, screenshot. Nah, ini pakai larutan kubis ungu. Kalau kita pakai larutan indikator kubis ungu, kita lihat perubahan warnanya. This is kubis ungu. Kok warnanya nggak ungu, biar kah? Iya, nanti lama-lama jadi ungu. Awalnya ini karena saya baru rebus jadi masih begini warnanya. Oke, kita tetesin ke cuka dan terjadi perubahan warnanya. Tuh, warnanya apa? Pink. Oke, sekarang air sabunnya saya bersifat basah ya. Saya tetesin kubis ungu, warnanya jadi apa tuh? Hijau. Oke, warnanya hijau. Kalau saya tetesin ke air minum yang netral, warnanya jadi sesuai dengan warna aslinya dia ya. Mirip kan? Tuh. Oke, sampai sini paham? Ini boleh di capture, boleh dicatat dulu sih sebenarnya di LKS saya dicatat karena abis ini harus kamu upload di Google Classroom.
Oke, kamu tahu perubahannya. Sampai sini paham kan? Bisa semua ya. Now kita pakai larutan sampel XY saya. Nah, ini yang kamu tebak. Kamu udah tahu. Saya sengaja tadi pakai asam cuka, pakai air sabun, air minum karena dia udah ketahuan. Cuka pasti sifatnya asam, air sabun sifatnya basa, air minum harusnya sifatnya netral. Dengan warna-warna tadi udah kita coba pakai larutan indikator dan kubus ungu. Nah, sekarang saya mau kamu menebak sampel X dan sampel Y itu bersifat apa dari larutan indikator dulu. Larutan indikator dulu, baru nanti kita pakai kubus ungu. Oke, ini saya cabut karena sampelnya udah nggak lagi ini. Sampelnya X dan Y itu metil jingganya saya pakaiin ke sini. Oke, saya tulis dulu. Kamu kalau kita praktikum kamu perlu ini label. Saya tulis nanti di sini sampel X dan sampel Y. Nah, bentar. Saya taruh di sini X. Oke. Sini Y. Nah, saya masukin ya sampelnya. Kamu harus tebak nih, kira-kira X itu asam atau basa dari perubahan warna si larutan indikator. Yang tadi kita udah coba. Kan sebelumnya udah saya kasih contoh. Oke, here we go. Larutan yang X sudah, sekarang larutan yang Y. Saya taruh sini. Ini kayaknya nutupin. Oke, saya buang. Nah, sekarang kita coba. Larutan yang X, kalau saya kasih PP, warnanya apa? Let's begin. Semuanya kita pasin aja semuanya 4 tetes ya. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi perubahan warna? Enggak? Oke, catat. Sepenglihatan kamu, jangan tanya temennya, ini warnanya apa sih? Lihat aja mata kamu. Kalau mata kamu pink. Mata kamu lihatnya merah, berarti merah. Mata kamu lihatnya hijau, berarti hijau. Oke, metil merah. 1, 2, 3, 4. Oke, warnanya itu. Kira-kira dia apa? Kira-kira dia asam atau basa? Metil jingga. 1, 2, 3, 4. Kelihatan nggak? Kalau di video kelihatan nggak warnanya beda? Kalau di mata saya beda nih ya. Saya deketin. Kalau saya gini, tumpah lagi. Ini agak sedikit ke oranye gitu ya. Ini pink jambon. Oke. Terus kalau kita pakai brontimo dulu, 1, 2, 3, 4. Oke. Catat dulu boleh perubahan warnanya. Kira-kira X ini asam, basa, atau netral ya, gitu. Sudah? Oke, kita lanjut ke larutan Y. Saya ulang prosedur tadi. Larutan Y saya kasih phenolphthalein 4 tetes ya. 1, 2, 3, 4. Oh, berubah jadi pink. Berarti tetap bening ya? Ya, terus tetap bening berarti. Lanjut. Sampel Y saya kasih metil merah. 1, 2, 3, 4. Oh, warnanya itu. Saya kasih brontimo blue. 1, 2, 3, 4. Oke. Terakhir saya kasih metil jingga. 1,
Silakan dicatat perubahan warnanya, boleh di screenshot, boleh di record, nanti mungkin kamu mudah. Oke, tahu perbedaan warnanya? Tahu ya? Oke, boleh dicatat. Nah, kalau sudah, terakhir saya mau pakai kubis ungu. Saya taruh di bawah aja deh, kubis ungu. Ini dua ini saya pakaiin kubis ungu ya. Nggak kelihatan. Nah, dua ini saya akan pakaiin kubis ungu. Oke, ini saya tulisnya larutan X, ini larutan Y. Oke, ya, ini X, ini Y. Saya masukin sampelnya. Ini X. Oke, ini Y. Kamu tebak kira-kira X, Y ini asalnya tuh basah atau netral? Yang netral siapa, yang asam siapa, yang basah siapa? Here we go. Larutan kita kubis ungu, tutupan namanya. Oke, saya taruh. Tadi berapa? 4 tetes. 1, 2, 3, 4 pink. Kalau di sampel Y, 1, 2, 3, 4. Warna apa tuh? Hijau. Oke, sampai sini paham? Oke, jadi kamu sekarang tulis di catatan kamu, di LKS kamu yang udah saya kasih kemarin, yang udah kamu print juga. Kamu lihat kalau X warnanya pink, kalau Y warnanya hijau setelah saya tetesin kubis ungu. Berarti sampel X-nya itu bersifat apa, Y apa. Oke, sampai sini paham ya? Oke,